BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Hampir separuhnya bleeding, hampir separuhnya. Kenapa? Naruh orang, keluarga, saudara, teman di situ yang nggak capable. Yang kedua, mohon maaf, mungkin dipakai. Ini ada teman-teman KPK nanti. Dipakai untuk hal-hal tertentu. Saya pahamlah modus-modus operandinya. Nah, akibatnya nggak dikelola profesional, akhirnya rugi. Kepala daerah, ganti kepala daerah, naruh orang baru, makin dalam lagi soalannya. Makin rugi lagi. Pentingnya perubahan mindset dari para kepala daerah. Birokrat, hampir semuanya nggak berpikir gimana cara naikkan pendapatan. Yang dipikirkan gimana caranya gigit belanja. Akhirnya kena kasus. Jadi nggak ada inovasi terobosan kreatif untuk menaikkan terutama PAD. Belanja yang ada tolong efektif, efisien. Bapak Presiden sudah menyampaikan dan sudah dikunci. Untuk perjalanan dinas dikurangin separuh, KL-KL. Semua nanti kita akan pelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja-belanja yang tidak efisien. Karena banyak yang nggak efisien. Ada program stunting, anggarannya 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak-anak di bawah 2 tahun, itu 2 miliar. 2 miliarnya lagi evaluasi. Jadi anggaran stunting itu 2 miliar yang masuk ke perut. Gitu. Yang lainnya studi banding. Dan ada lagi programnya terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Ini rapat teknis penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini barang. Nah ini tolong dekat-dekat kepala daerah jangan dibohongin sama Sekda. Sama Bapeda, BPKAD. Ini mainnya di Bapeda sama BPKAD itu. Iya, ya, jujur. Iya. Mulai awal tahun depan kita akan membuat juga nanti rakor mingguan khusus pertumbuhan ekonomi. Sehingga setiap daerah akan terbaca pertumbuhan ekonomi tiap daerah. Mana yang bergerak, mana yang tidak. Yang enggak bergerak, ya nanti kita akan datangi. Yang bergerak, ya kita kasih reward. Bapak Ibu sekalian, acara rakor masalah keuangan ini saya kira kita semua paham bahwa mengelola keuangan baik itu negara, daerah, semua tingkatan nggak akan jauh beda. Prinsip dasarnya adalah sama kita mengelola rumah tangga. Jadi keuangan rumah tangga, prinsip dasarnya. Bagaimana caranya agar pendapatan lebih besar dari belanja? Kuncinya itu. Artinya pendapatan yang kita dapat kalau lebih besar daripada belanja, maka kita punya surplus, kita punya simpanan, bisa dipakai untuk kegiatan apapun, mau beli rumah baru, mau beli tanah, atau mau beli kendaraan baru, ada uangnya. Yang nggak boleh terjadi adalah belanjanya lebih besar daripada pendapatan. Itu namanya ngutang, defisit. Kalau defisit nutupnya nanti ngutang. Namun ini ada satu komedian bilang, maka carilah istri yang pandai mencari uang gitu. Iya. Kita taruh uang di dalam kulkas, tahu dia. Kita taruh di bawah bantal, bawah kasur, tahu dia. Pandai istri mencari uang. Iya. Yang saya maksud nggak gitu. Oleh karena itu saya izinkan saya untuk mengupas sedikit mengenai keuangan daerah dari perspektif bahwa pendapatan harus lebih besar daripada belanja. Nah, kita tahu bahwa pendapatan daerah itu
sumber utamanya hanya 3. Satu adalah dari transfer pusat, baik dana alokasi umum DAU, dari dana bagi hasil DBH bagi daerah-daerah penghasil migas, perkebunan misalnya, dan dari terima kasih banyak Pak Menteri. Ya. Saya mau izin Pak Ara, izin melanjutkan dikit. Jadi pendapatan kita itu ada 3 daerah itu. Satu adalah sekali lagi dari transfer pusat, yaitu dari DAU, dana alokasi umum, yang dihitung per orang, jumlah wilayah, luas wilayah, dan lain-lain. Kemudian dari DBH, dana bagi hasil, bagi daerah-daerah yang punya penghasilan. Dan kemudian dari DAK, dana alokasi khusus. Kemudian yang kedua adalah pendapatan asli daerah, terutama retribusi dan pajak, PAD. Yang ketiga adalah dari sumber lain yang sah, khususnya BUMD, hibah, dan lain-lain. Nah, saya ingin melihat dari segi pendapatan dulu, evaluasi. Dari segi pendapatan ini, rekan-rekan Kementerian Keuangan sudah menghitung berapa proporsi tiap-tiap daerah. Untuk tahun depan, Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan, mungkin sudah mendengar, totalnya lah 919 triliun tahun depan. Nah, dari segi pendapatan ini, kalau DAU itu jelas sudah given, nanti tanya Pak Luki yang mengatur itu dari Kementerian Keuangan. Kemudian dari DBH, dana bagi hasil juga Pak Luki, dana perimbangan yang mengatur. Cuma mungkin komplain daerah saya tahu, biasanya DBH-nya diberikannya di akhir tahun. Sedangkan realisasi belanja, mohon maaf ini kalau ada Pak dari Kementerian Keuangan menghitungnya kadang-kadang per 4 bulan, per 6 bulan, uang dana bagi hasil sudah masuk dalam proporsi APBD. Tapi uangnya belum muncul, diberikannya di akhir tahun. Sehingga akhirnya realisasi belanja dianggap kurang, ya karena memang uangnya belum diberikan. Itu komplainnya daerah, saya tahu. Betul nggak ini, teman-teman daerah? Nah, kemudian dari segi pendapatan tadi, DAU, DBH, ini yang PAD, terutama PAD ini ada daerah-daerah yang PAD-nya tinggi, ada juga yang rendah. PAD yang tinggi ini kan utamanya adalah dari retribusi dan dari pajak, dan itu menggambarkan sebetulnya swasta, dunia swasta. Karena yang mau dipajakin kan swasta paling utama. Jadi kalau seandainya PAD-nya rendah, pasti daerah itu swastanya nggak hidup. Kalau PAD-nya tinggi, pasti swastanya hidup, ekonominya bergerak. Dan yang ketiga adalah dari sumber lainnya, terutama BUMD. Kita punya data jumlah apa BUMD. BUMD ini mungkin bisa disampaikan data pendukungnya. Ini jumlah BUMD kita lah 1057 BUMD, badan usaha milik daerah. Hampir separuhnya bleeding, hampir separuhnya. Kenapa? Naruh orang, keluarga, saudara, teman di situ yang nggak capable. Yang kedua, mohon maaf, mungkin dipakai. Ini ada teman-teman KPK nanti. Dipakai untuk hal-hal tertentu. Saya pahamlah modus-modus operandinya. Nah, akibatnya nggak dikelola profesional, akhirnya rugi. Saya sudah sampaikan, sudah buat surat edaran, yang kira-kira sudah nggak mampu lagi diselamatkan, lebih baik stop,
Kenapa? Karena kalau diteruskan sudah rugi, harus membiayai lagi operasionalisasinya dari APBD. Tambah dalam lagi. Kecuali yang masih bisa diselamatkan. Nah, ini terus bergulir dari kepala daerah, ganti kepala daerah, naruh orang baru, makin dalam lagi soalannya. Makin rugi lagi. Ini mungkin Pak Dirjen Keuangan, Pak Patoni, Pak Maurits, bapak-bapak ini adalah menterinya BUMD. Karena BUMD ini yang awasi hanya dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi bahasanya itulah menteri BUMD itulah Kemendagri. Ada menteri BUMN yang jumlahnya 1057. Nah, dari segi pendapatan tadi, ini PAD, disinilah saya melihat rekan-rekan pentingnya perubahan mindset dari para kepala daerah, sekda, dan lain-lain. Kenapa? Karena rekan-rekan kepala daerah, saya nggak mengatakan semua, birokrat, hampir semuanya berpikir itu bagaimana caranya, nggak berpikir gimana cara naikkan pendapatan. Yang dipikirkan gimana caranya gigit belanja. Akhirnya kena kasus. Jadi nggak ada inovasi terobosan kreatif untuk menaikkan terutama PAD dan BUMD. Itu biasanya memiliki insting itu teman-teman yang dari kalangan entrepreneur. Ini kayak Bang Ara ini, kalau jadi kepala daerah, saya di pikiran beliau pasti gimana caranya untuk mendapatkan pendapatan. Karena pendapatannya banyak, mau belanja apa aja, mau buat program aja, lebih enteng. Kelemahan dari birokrat, mohon maaf dengan segala hormat, ya, dari pengamatan saya, dari birokrat berpikirnya nggak terlalu banyak, nerima saja pendapatan yang dari transfer pusat. Transfer pusat itu lebih kurang 900-an triliun di tahun 2024. Sedangkan PAD lebih kurang 400 atau 300 triliun, totalnya lebih kurang 1.300 triliun. Itu uang yang beredar di daerah. Ya, uang yang beredar di daerah seperti itu. Nah, rata-rata berpikir gimana caranya belanjanya saja yang dipikirin. Padahal belanja itu sudah habis nanti untuk gaji pegawai yang wajib, sama tunjangan tambahan pegawai yaitu TPP kalau kita tunkin di pusat, itu belum lagi masalah pegawai honorer. Nah, kemudian yang wajib udah jelas pendidikan 20%, kesehatan, infrastruktur, itu pun nanti digigit lagi. Akhirnya yang betul-betul nyampe ke masyarakat mungkin nggak lebih dari 50%. Akhirnya jalan-jalan berlobang, pendidikan, rumah sakit, karena prasarananya buruk dan lain-lain. Karena itu, dan itu berulang-ulang. Nah, jadi perubahan yang harus kita lakukan mindsetnya adalah pentingnya bagaimana caranya untuk mencari peluang meningkatkan pendapatan. Ini berat, mudah diucapkan, berat sekali. Karena harus berpikir artinya untuk mendapatkan PAD. Karena dana dari pusat sudah jelas dikunci sudah oleh Kementerian Keuangan 919 triliun, dan saya mendengar untuk yang infrastrukturnya sementara juga akan dikunci sementara infrastrukturnya sampai nanti ada keputusan presiden. Dan kemudian bagaimana menghidupkan BUMD, kuncinya di situ. Kalau enggak daerah itu enggak akan maju. Nah, APBD yang dibuat di tahun 2024 ataupun 2025 seperti 2025 nanti, saya tahu sudah ketok palu semua di DPRD, kabupaten kota, semua sudah. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu yang masih imajinasi. APBD Kalimantan Selatan misalnya berapa, Pak? 15 triliun.
12 triliun pendapatan atau belanja. Belanja pendapatan berapa? 7. Total pendapatan. Terlalu jauh itu defisitnya, Pak. Kalau 7 ke 12. Pak Judan aja biasanya hafal, Pak Judan. Sulsel, ya. Transfer pusat selangi pendapatan total berapa? Belanja. Jadi ada defisit. Defisit yang paling banyak di Kalimantan Timur. Surplus. Pendapatan berapa, Pak? 21 triliun. Belanjanya 20-an triliun. Tapi surplus kan? Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi rekan-rekan yang disampaikan kita tadi 21, 20 itu kan belum ada uangnya. Kita agak beda jauh dengan KL, Pak, Kementerian Lembaga. Kementerian Lembaga kita hanya menerima dari Menteri Keuangan. Bang Ara, Kang Dadan, Bang Rahmat, saya dari KL ini kita hanya menerima DIPA. Kalau daerah tidak, mereka harus mencari sendiri sebagian. Sehingga APBD yang diketok itu pendapatan belanja yang baru imajinasi. Sehingga dia harus mencapai target pendapatan sesuai dengan yang disepakati dengan DPRD. Dan harus mencapai target memenuhi belanja. Nah, kalau kita lihat di akhir tahun ini karena evaluasi, mari kita lihat target pendapatan. Yang tadi diberikan penghargaan tadi. Target pendapatan ada nggak datanya? Tingkat provinsi, kabupaten kita lengkap. Di Kemendagri, kalau Pak Menteri Bappenas juga ada program di sana untuk monitor. Kalau nggak salah namanya Pak Tony di Kementerian Bappenas. Kalau kita SIPD di Kementerian Keuangan Sakti Krisna kalau salah ya, untuk monitoring anggaran daerah. Di kita di Kemendagri namanya SPBD. Ini data dari SIPD, Sistem Informasi Penerimaan Daerah, Pak. Kita bisa mengetahui seluruh daerah Indonesia berapa pendapatannya dan berapa belanjanya yang real. Nah, ini kalau kita lihat dari data ini pendapatan, ada beberapa daerah yang mampu melampaui target pendapatan. Ini prestasi, yaitu Bali 104%, Jawa Timur. Jadi APBD-nya memberikan misalnya pendapatannya 21 triliun, dia bisa melebihi itu 104%. Ini hebat. Yang hijau-hijau ini yang jago-jagoan, pintar nyari duit. Ya. Yang merah-merah ini, yang paling rawan, yang paling sebelah kanan ini, mulai Papua Selatan, Pak Rudi. Padahal Papua Selatan tuh uangnya transfer pusat semua, PAD-nya belum ada. Sulawesi Tenggara, ya. Kemudian yang di luar Papua, Sulawesi Utara nih Bang Ara. Lampung, ini ada Pak PJ-nya tadi. Riau 70%, Jambi ini Pak Aris nggak capai target. Mudah-mudahan data yang saya yang salah, Pak. Tahu saya Pak Aris itu jago nyari uang. Iya. Jadi di akhir tahun inilah dari APBD yang diproyeksikan di tahun lalu, di akhir tahun ini kita lihat pendapatannya yang nggak semua mencapai 100%. Makanya saya sampaikan APBD di 2005 adalah APBD imaginary, membayangkan, baru angan-angan. Nah, inilah data juga provinsi, kabupaten, kota kita punya, ya, semua. Nah, belanja, kita tahu belanja-belanja yang wajib itu adalah belanja pegawai, gaji nggak bisa. Belanja pegawai dan operasional pegawai itu harus dibayar, kalau nggak demo nanti karyawannya. Dan yang wajib sudah jelas dipatok pendidikan 20%, kesehatan, infrastruktur, baru yang lain.
Nah ini juga mungkin mohon masukan kepada Bang Ara, Pak Dadan, sebagai Kementerian Teknis, Badan Teknis, di situ problemnya nih Pak. Nanti kami lihatkan, ini target belanja. Jadi kalau belanja itu sudah dikunci, selain belanja yang wajib sekali yaitu gaji pegawai, itu adalah yang tadi pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Itu given udah, nggak boleh ditawar. Nah kalau kita melihat tadi slide sebelumnya tadi, ini, nah ini ada slide batang sama grafik garis. Yang garis itu warna biru itu menunjukkan pendapatan Pak, pendapatan. Sedangkan yang garis batang entah warnanya hijau atau merah itu menunjukkan realisasi belanjanya. Nah dari sini kita bisa melihat postur anggaran daerah itu. Jadi kalau semakin jauh jarak antara warna biru garis dengan yang batang, itu dia artinya dia punya uang. Per Desember ini dia punya uang. Ini data mulai 17 Desember di bawah ini ya, dia punya uang. Tapi ada daerah kalau dia warna birunya nempel, apalagi masuk ke dalam grafik batang, ini daerah ini surut minus nih, nggak punya duit nih. Ini Januari nanti bisa nggak bayar gaji, kira-kira gitu. Nah kita lihat ini daerah yang tertinggi adalah Bali. Dia punya pendapatan target dia dari tahun lalu APBD-nya yang di imagine tadi, itu dia bisa mencapai 104%. Dia baru belanjakan 82%. Artinya dia punya cadangan lebih kurang 20%. Jadi Bali ada perwakilan Bali sini. Kepala BKAD ya. Ya? Ah. Pak Wayan Koster banyak uang, saya tahu berarti ini. Iya, ini kelihatan. Jawa Timur juga tinggi antara yang biru sama yang warna hijau. Baru belanja 82%, 101, hebat. Uangnya banyak ini, saya tahu. Makanya Ibu Menteri Keuangan sering sampaikan Jawa Timur banyak nyimpen uang di bank. Ini. Kemudian yang lain-lain bagus juga, seperti di Yogyakarta 80, ini punya uang, space-nya ada. Kemudian yang bagus itu adalah daerah yang pendapatannya melebihi 100%, belanjanya juga tinggi, artinya uang beredar, nggak disimpan. Tapi kalau seandainya gapnya terlalu tinggi, pendapatannya tinggi, tapi belanjanya 70%, ini uang nggak beredar, nggak efektif manajemen. Kenapa? Uangnya disimpan, nggak beredar di masyarakat, sehingga daya beli masyarakat turun. Uang beredar masyarakat itu akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga adalah elemen terpenting dalam membuat angka pertumbuhan ekonomi, economic growth. Konsumsi rumah tangga nomor 1. Jadi harus ada uang yang beredar di masyarakat, dan uang pemerintah lah uang yang paling utama, stimulan, baru swasta. Nah yang gawat-gawat ini yang ini ya seperti di tempatnya Pak Rudi, Papua Selatan ini, pendapatan 62%, baru belanja 51%. Saya bisa pahami, karena ini pemerintahannya kan belum berjalan efektif. Ya, jadi Pak Rudi bingung mau ngabisinnya gimana ini. Iya, belanja baru 51, udah di kantong 62%. Itu. Yang agak saya mungkin warning adalah satu, Sulawesi Utara. Pak, Sulawesi Utara ada ya? Ya, di sini dari Sulut. Nanti Pak Maurits, Bapak telepon Pak ke Provinsi Sulawesi Utara. Ini kenapa rawan Pak? Mereka pendapatannya 75,11, membelanjakan 75,34, artinya defisit, utang. Nanti gimana membayar bulan Januari, gaji-gaji? Karena setiap daerah harus memiliki silpa. Kalau KL beda, Kementerian Lembaga Pusat, targetnya adalah semakin tinggi realisasi mendekati 100%, makin top.
Karena apa? Kita dapat duit dari Menteri Keuangan. Kita juga tahun Januari akan digaji, tetap dibayar oleh Menteri Keuangan. Tapi kalau daerah kan enggak. Daerah membayar gaji dari mereka sendiri, dari APBD. Sehingga dia harus memiliki silpa, sisa lebih penggunaan anggaran yang harus space untuk membayar gaji di bulan Januari. Nah ini yang kedua inilah ini Sulawesi Tenggara ini Pak Andap nggak datang lagi nih. Iya, kemarin ada acara. Ini pendapatannya 68%, nggak sesuai dengan target APBD di awal tahun, tapi membelanjakannya udah 73%. Saya nggak tahu cara nutupnya gimana nanti. Ini Pak Maurid, Pak Tony tolong dicek data ini benar nggak. Kalau data ini benar, itu harus turun tim ke sana untuk membantu mereka nyari bagaimana untuk nyari kekurangan. Karena bulan depan bisa-bisa gaji nggak bisa dibayar. Nah ini, jadi sekali lagi dari gambar ini aja kita bisa mengetahui, kita punya juga data ini provinsi, kabupaten, kota, sudah kita punya. Kemudian ya ini dari kemampuan pendapatan kita menghitung kapasitas fiskal, artinya kekuatan keuangan daerah itu. Daerah-daerah yang memiliki PAD lebih tinggi dibanding transfer pusat, dia akan mandiri. Dia punya uang, dia bisa membuat program apa juga, mau membuat acara makan bergizi gratis dan lain-lain, dia punya. Bahkan mungkin dukungan dari Badan Gizi cukup dikit aja ke mereka, itu mereka sudah jalan. Karena apa? Karena PAD mereka kuat. Itu kita membagi menjadi 3 kelompok daerah, yaitu daerah yang kuat fiskalnya, sedang, dan lemah. Nah yang kuat ini, sekali lagi, itu warna hijau itu adalah warna pendapatan asli daerah. Jadi income, local revenue, local income, yang dari retribusi pajak. Kenapa? Karena swastanya hidup. Nah, ini seperti daerah-daerah yang kuat ini belanja warna hijaunya lebih dominan daripada biru. Biru itu transfer pusat yang dari Menteri Keuangan. 73% Banten, DKI, itu kuat-kuat semua yang sebelah kiri ini. Riau, yang ini nggak perlu dibantu pun mereka udah punya uang. Nah yang di tengah, yang sedang, ini juga memerlukan dukungan. Yang tengah, ya, yang bagian tengah. Mulai dari Jambi itu sedang Pak. Iya, Pak Aris masih masih tergantung dari pemerintah pusat 52% Pak. Pendapatan Bapak 47% dari APBD. Dan itulah sampai dengan termasuk Sulawesi Tengah itu termasuk sedang Pak Cudi hampir 60% tuh masih mengadakan tangan dari pemerintah pusat Pak. Iya, pendapatan Bapak 40. Meskipun Bapak komplain terus, nikel paling banyak di tempat Bapak gitu. Dana bagi hasilnya kurang gitu. Nah itu nanti Bapak itu curhatnya ke Menteri Keuangan sama Menteri Bappenas Pak. Kemudian yang sebelah kanan sekali, nah ini kalau kita mau paksa-paksa juga mau membuat program, dia udah nggak bisa. Kenapa? Karena daerah warna birunya udah terlalu dominan, transfer pusatnya itu udah dominan. PAD-nya kecil, pendapatan lokalnya. Dan yang biru ini, kita udah tahu kalau kita bedah, isinya, 1 belanja pegawai. 2 belanja operasional pegawai sendiri. Setelah itu dia dari kunci program pendidikan 20%, kesehatan, dan kemudian infrastruktur. Yang mereka harus kerjakan. Istilahnya SPM, standar pelayanan minimal, yang harus dikerjakan. Jadi kita kasih lagi kegiatan-kegiatan lain, misalnya makan bergizi, membuat perumahan di daerah itu bagi rakyat miskin yang nggak punya dia memang uangnya nggak ada, mau dikenjet juga gimana nggak ada. Nah sehingga dari Kementerian Teknis kita minta untuk membuat program
dengan dukungan APBN ke daerah-daerah ini. Kita memiliki data lengkap kabupaten kotanya, mana saja yang kuat, mana yang tidak. Nah itu kira ini tadi data-datanya lengkap Pak. Nah inilah dari sini Bapak sekalian, saya tidak akan terlalu lama lagi. Sebetulnya banyak, kalau masalah keuangan banyak sekali yang bisa kita bicarakan karena ini jantungnya. Saya selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan, darahnya organisasi itu adalah keuangan. Kalau Pak Akmal Urangawa bilang piti, ya Pak ya, piti Pak ya. Iya, kalau Bang Ara bilang apa itu? Hepeng. Tak ada hepeng, tak ada program lah. Iya, darahnya, jantungnya itu. Jantung itulah keuangan. Sehingga saya berharap melalui Rakornas ini, Bapak-bapak, kepala daerah, sekda-sekda, nomor satu saya minta tolong balik cara berpikirnya, bagaimana caranya meningkatkan pendapatan, terutama dari PAD dan dari BUMD-nya hidupkan. PAD hanya bisa hidup kalau swastanya hidup. Indonesia menjadi negara G20 bukan karena APBN-nya 3.000 triliun, itu nggak besar itu, tapi karena pendapatan domestik brutonya, gross domestic brutonya 1,2 triliun, lebih kurang 20 ribuan triliun rupiah. Ya ini 1,42 triliun, mohon maaf itu jadi lebih kurang 20 ribuan, ambil 30.000 triliun. Itu kita menjadi 20 ekonomi terbesar, bukan karena APBN. Kenapa? Yang lainnya di mana berarti? Yang lainnya swasta. Nah oleh karena itu bangkitkan swastanya, hidupkan, berikan kemudahan perizinan, berikan lahan kepada mereka dan lain-lain kemudahan. Jangan dibalik-balik seperti yang di Maluku. Orang mau membangun minimarket dipalakin dari awal. Udah nyerah duluan, akhirnya ketangkep KPK. Ya. Kemudian izin berusaha harus betul-betul dilaksanakan. Buatlah mall layanan publik yang sudah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua. Kemudian belanja yang ada tolong efektif, efisien. Bapak Presiden sudah menyampaikan dan sudah dikunci. Untuk KL sudah dikunci oleh beliau, Menteri Keuangan. Saya kemarin sore sampai jam 5 diskusi dengan Menteri Keuangan. Itu untuk perjalanan dinas dikurangin separuh KL. Dan sama, saya juga sudah meminta Dirjen Keuangan Daerah Pak Maurits, semua nanti kita akan pelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja-belanja yang tidak efisien. Karena banyak yang nggak efisien. Ada program stunting, anggarannya 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak-anak di bawah 2 tahun, itu 2 miliar. 2 miliarnya lagi evaluasi. Jadi anggaran stunting itu 2 miliar yang masuk ke perut. Yang lainnya studi banding, dan ada lagi programnya terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Ini rapat teknis penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini barang. Nah ini tolong dekat-dekat kepala daerah jangan dibohongin sama Sekda, sama Bapeda, BPKAD. Ini mainnya di Bapeda sama BPKAD itu. Iya, ya, jujur. Iya. Tolonglah mindset ini berubah. Karena kasihan rakyat. Kita ingin buat perubahan. Kalau pendapatannya banyak, melebihi belanjanya efisien, sehingga lebih banyak deliver kegiatan masyarakat, maka daerah akan bangkit, bangun. Itulah sebetulnya esensi daripada otonomi daerah. Bukan cuma memekar-mekarkan bagi duit, bukan, supaya mandiri. Dan setelah itu, kalau ini bisa terjadi, setiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak. Sama kita nangani inflasi per daerah, kita lihat.
pertumbuhan ekonominya bergerak, itulah angka pertumbuhan ekonomi nasional, itulah agregat dari angka pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, Bapak Presiden mentarget 8%. Sebetulnya sangat bisa di samping program-program lain kalau semua daerah bergerak untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Mulai awal tahun depan saya sudah sepakat dengan Menteri Bappenas, dengan BPS, kita akan membuat juga nanti rakor mingguan khusus pertumbuhan ekonomi, sehingga setiap daerah akan terbaca pertumbuhan ekonomi tiap daerah, mana yang bergerak, mana yang tidak. Yang nggak bergerak, ya nanti kita akan datangi. Yang bergerak, ya kita kasih reward. Saya kira itu, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih banyak kehadiran Bapak-Bapak ibu sekalian, wabil khusus Bapak Menteri Bappenas dan Kepala Badan Gizi Kang Dadan, dan juga Bang Ara Menteri PKP, dan juga mohon memberikan arahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.